Setelah kita belajar hukum laju, energi aktivasi, dan mekanisme reaksi, ada satu hal penting yang perlu kita bahas. Banyak yang sering membawa mitos atau pemahaman yang keliru tentang kinetika kimia. Nah, mari kita luruskan supaya kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Miskonsepsi pertama, hukum laju selalu sama dengan stoikiometri. Banyak yang mengira kalau reaksi misalnya 2A plus B menjadi produk, maka hukum lajunya pasti sama dengan K dikalikan A pangkat 2 dikalikan B. Itu tidak benar. Hukum laju hanya bisa langsung ditulis dari persamaan stoikiometri jika itu adalah proses elementer. Untuk reaksi yang kompleks, hukum lajunya hanya bisa diketahui lewat sebuah eksperimen. Miskonsepsi berikut, reaksi spontan berarti cepat. Kata spontan sering disalahpahami. Spontan dalam termodinamika artinya delta G lebih kecil dari 0. Reaksi bisa berlangsung tanpa energi dari luar. Tetapi itu tidak berarti cepat. Contohnya, grafit bisa berubah jadi berlian. Reaksi ini spontan, tetapi butuh jutaan tahun pada kondisi normal karena energi aktivasinya sangat tinggi. Miskonsepsi yang lain, energi aktivasi hanya dibutuhkan sekali di awal. Ada yang berpikir energi aktivasi itu seperti tiket masuk, sekali bayar reaksi bisa jalan terus. Padahal tidak. Energi aktivasi adalah syarat minimum yang harus dipenuhi setiap kali molekul bertumbukan. Kalau tidak cukup energi, tumbukan tidak akan menghasilkan reaksi. Miskonsepsi yang lain, intermediate sama dengan keadaan transisi. Intermediate adalah zat nyata yang terbentuk di tengah reaksi dan terkadang bisa dideteksi. Keadaan transisi hanyalah sebuah momen sangat singkat di puncak bukit energi, jadi intermediate bisa diisolasi sedangkan keadaan transisi tidak. Orde reaksi selalu bilangan bulat kecil. Kadang hukum laju dari sebuah eksperimen menunjukkan orde pecahan, misalnya 0,5 atau 1,3. Itu normal, karena hukum laju mencerminkan mekanisme yang lebih rumit, misalnya melibatkan kesetimbangan atau juga reaksi bertahap. Jadi jangan heran kalau orde reaksinya bukan sebuah bilangan bulat. Miskonsepsi berikutnya, langkah dengan K paling kecil selalu menjadi penentu laju. Tidak selalu. Langkah penentu laju harus dilihat dari keseluruhan mekanisme. Kadang ada pra-keseimbangan cepat yang membuat langkah berikutnya justru menentukan laju total. Jadi, analisis mekanisme penting untuk ditentukan dengan benar. Miskonsepsi berikutnya, mencampurkan kinetika dan termodinamika. Ini mungkin yang paling umum. Termodinamika menjawab pertanyaan apakah reaksi bisa terjadi, ke arah mana kesetimbangan, sedangkan kinetika menjawab pertanyaan berbeda, seberapa cepat reaksi itu berlangsung. Jadi jangan disamakan. Reaksi bisa mungkin terjadi, tetapi berjalan sangat lambat. Semoga materi dalam video ini dapat membantu Anda memahami bukan hanya apa yang berubah dalam reaksi kimia, tetapi juga bagaimana dan seberapa cepat perubahan itu terjadi. Terima kasih.